أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Jamaah salat Jumat yang insya Allah kita semua dirahmati Allah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, kesehatan dan keluangan waktu, sehingga kita mampu meninggalkan sejenak aktivitas keduniaan kita. Kita hadir ke masjid yang kita cintai ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan ini mampu nantinya menjadi bekal kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan senantiasa memperbanyak bersalawat, mentauladani sunnah-sunnahnya, menerapkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar nantinya kita yang hadir ini tergolong umatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan ini pula khatib mengajak kepada diri pribadi maupun kita semua, marilah senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini bernama Jundub bin Junadah. Ia digelar Al-Ghifari ini berdasarkan tempat asalnya. Ia berasal dari suku Ghifar, sehingga ia disebut Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Rasul ini memeluk Islam ketika ia mengenal ajaran Islam. Setelah itu ia bertemu dengan Rasulullah. Ketika melihat wajah Rasulullah, ia menyatakan memeluk agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, ia meminta nasihat kepada Rasul, apa yang akan ia lakukan kelanjutannya. Rasulullah memerintahkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini untuk kembali pulang ke tempat asalnya, memperbaiki dirinya, mendakwahi keluarganya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dari golongannya saja suku Ghifar, tetapi tetangga suku tersebut ada Bani Aslam. Ia mampu memeluk, ia mampu mendakwahi suku-suku tersebut untuk memeluk agama Islam. Suatu ketika datanglah ketika Rasul hijrah ke Madinah. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, datang suatu pasukan yang sangat besar. Orang-orang Muslim Madinah mengira itu merupakan orang musyrik yang akan menyerang Madinah. Tetapi apa? Terdapat kalimat takbir yang sangat luar biasa.
ternyata itu adalah orang-orang Islam yang telah diislamkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, datang ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pernah suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini mendapatkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabat ini. Nasihat ini diabadikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ulama hadis mengatakan bahwa tingkat atau kedudukan hadis ini merupakan hadis sahih. Adapun nasihat Rasul kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini ialah sebagai berikut. Nasihat ini bukan hanya kepada sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari, tetapi kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun wasiat tersebut, Rasulullah menasihati Abu Dzar Al-Ghifari dengan memberikan nasihat. Yang pertama, bihubbil masakin wa an udnuwa minhum. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mencintai orang miskin dan dekat dengan orang miskin. Kenapa Rasulullah memerintahkan demikian? Karena orang yang dekat dengan orang miskin, mencintai orang miskin, akan timbul di dalam dirinya sifat rendah hati, timbul di dalam dirinya sifat dermawan, serta dengan dekat dengan orang miskin akan timbul di dalam diri ini sifat mensyukuri akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi kesuksesan yang saat ini kita peroleh ini merupakan berkat doa dari orang-orang miskin yang pernah kita bantu. Kenapa demikian? Karena orang miskin bila ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya itu penuh dengan keikhlasan. Makanya di dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yassara 'alal mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan sesuatu urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ini nasihat yang pertama. Adapun nasihat yang kedua, Rasulullah memerintahkan atau mengajarkan kepada kita, wa an anzura ila man huwa asfalu minni wala anzura illa man huwa fauqi. Rasulullah memerintahkan kepada kita agar senantiasa melihat orang yang di bawah dan tidak melihat kepada orang yang berada di atas kita. Bila berkenaan dengan keduniaan, maka lihatlah orang yang posisinya berada di bawah kita, agar timbul sifat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, la an syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur akan nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Tetapi kalau berkenaan dengan urusan akhirat, maka lihatlah orang yang taat di atas kita. Sebagai contoh, ada orang yang mengalami keterbatasan, walaupun ia dalam keterbatasan, tapi tingkat amal ibadahnya lebih taat kepada Allah dibanding kita, maka ini dijadikan motivasi agar kita mampu lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Hasan Al-Basri dalam sebuah kalamnya ia mengatakan, bila seseorang mengunggulimu dalam urusan dunia, maka ungguli pula lah orang tersebut dalam urusan akhiratmu. Jamaah salat Jumat yang insya Allah kita semua dirahmati Allah, ini wasiat yang kedua. Adapun nasihat yang ketiga yang diberikan Rasulullah kepada kita yaitu wa an usila rahimi wa in jafani. Rasulullah memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyambung silaturahmi meskipun orang tersebut berlaku kasar kepada kita. Silaturahim ini terbagi kepada dua kata, sila dan rahim. Sila ini dari wasol, yaitu menghubungkan. Tentu sesuatu ada yang renggang, sesuatu ada yang putus, makanya dihubungkan. Sedangkan rahim ini merupakan kasih sayang. Berarti silaturahim menghubungkan tali kasih sayang, yaitu tali persaudaraan.
maka dilarang untuk memutuskan silaturahim. Sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la yadkhulul jannah qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka melalui perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, berarti kita memiliki kewajiban untuk senantiasa menyambung tali silaturahim. Adapun wasiat yang berikutnya yaitu wa an aksira min la haula wala quwata illa billah. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak berzikir dengan mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah ini adalah kalimat zikir. Bila senantiasa diucapkan, karena ini kalimat zikir, maka mendapatkan pahala. Yang terpenting kedua, bahwa kalimat la haula wala quwata illa billah ini ialah kalimat tauhid yang bermakna tak ada siapapun makhluk yang mampu mendatangkan manfaat atau mudrat kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, adapun pesan berikutnya yang diberikan Rasulullah kepada kita ialah wa an atakallama bimurril haq, dan hendaklah senantiasa berkata dengan kebenaran. Qul haq walau kana murran, katakanlah kebenaran itu walaupun kebenaran itu pahit. Kalau itu benar, katakan benar. Kalau itu salah, katakan salah. Jangan pernah mencampurkan antara hak dengan yang batil. Hak itu tetaplah hak, yang batil itu tetaplah batil. Memang memberikan kebenaran ini, mengungkapkan kebenaran ini akan terasa pahit. Tidak obahnya seperti obat ataupun jamu. Obat ataupun jamu itu memang terasa pahit, tetapi kalau ia diminum mampu menjadi obat, setidaknya mampu menyembuhkan. Kalaupun tidak mampu menyembuhkan, setidaknya mampu meredakan suatu penyakit. Itulah ungkapan dengan kebenaran. Bila ungkapan itu diucapkan, maka kebenaran itu akan senantiasa tegak. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, adapun pesan berikutnya, Rasulullah berpesan kepada kita, wala ta'ghuzni fillahi laumatul laim, yang bermakna Rasulullah mengatakan kepada kita, jangan takut dengan celaan orang lain bila itu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita mengenal di Eropa ada yang namanya Islamfobia. Semenjak ada klub-klub sepak bola yang dimiliki oleh orang-orang Islam, dan pemain sepak bola juga banyak yang beragama Islam, sehingga apa? Banyak orang yang memeluk agama Islam. Bahkan ada klub sepak bola sekalipun mengizinkan orang-orang yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha di stadion tersebut. Ini merupakan suatu dakwah. Dakwah itu tidak hanya bentuknya dengan lisan, tetapi ada dakwah dengan bilhal, yaitu dengan perbuatan. Mungkin saudara-saudara kita yang beragama Islam seakidah ini menegakkan dakwah tersebut dengan perbuatan. Dakwah juga tidak hanya dengan perbuatan, boleh dengan tulisan. Mengingat saat ini kecanggihan teknologi, maka tuliskanlah dakwah Islam. Mungkin saja ada saat itu saudara-saudara kita yang lagi dalam kesusahan, yang lagi dalam tersesat, ia mampu menuju jalan kembali lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasihat yang terakhir yang diberikan Rasulullah ialah wa alla as'alan nasa syai'a, yang bermakna yaitu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak meminta-minta kepada manusia lainnya. Makna tersebut ialah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menjadi muslim yang kuat, bukan menjadi muslim yang pengemis. Jadi saat ini kita memiliki tenaga, memiliki harta, silahkanlah bekerja. Hasil dari pekerjaan kita itu merupakan hasil yang terbaik daripada menjadi seorang peminta-minta atau seorang pengemis. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, inilah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan.
mudah-mudahan memberikan manfaat untuk diri pribadi maupun kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.